Walt Disney tiba di California pada musim panas tahun 1923 dengan banyak harapan. Dia telah membuat kartun di Kansas City tentang seorang gadis kecil di dunia kartun yang disebut Alice Wonderland. Dan dia memutuskan bahwa ia dapat menggunakannya sebagai film pilot untuk menjual serangkaian Alice Comedies ini ke distributor. Segera setelah tiba di California, dia berhasil. Seorang distributor di New York, M.G. Winkler, dikontrak untuk mendistribusikan Alice Comedies pada tanggal 16 Oktober 1923. Dan tanggal ini menjadi awal dari perusahaan Disney. Awalnya dikenal sebagai Disney Brothers Cartoon Studio, dengan Walt Disney dan saudaranya Roy sebagai mitra yang setara. Perusahaan tersebut segera mengubah namanya atas saran Roy menjadi Walt Disney Studio. Walt Disney membuat Alice Comedies selama 4 tahun, tetapi pada tahun 1927 ia memutuskan untuk beralih ke serial kartun. Untuk membintangi serial baru ini, ia menciptakan karakter bernama Oswald the Lucky Rabbit. Oswald the Lucky Rabbit. Dalam setahun, Walt membuat 26 kartun Oswald ini. Tetapi ketika ia mencoba untuk mendapatkan uang tambahan dari distributornya untuk tahun kedua kartun tersebut, ia mengetahui bahwa distributor tersebut telah berselingkuh dan merekrut hampir semua animatornya dengan harapan dapat membuat kartun Oswald di studionya sendiri dengan biaya lebih murah tanpa Walt Disney. Saat membaca ulang kontraknya, Walt menyadari bahwa ia tidak memiliki hak atas Oswald. Distributorlah yang memilikinya. Itu adalah pelajaran yang menyakitkan bagi produser kartun muda tersebut. Sejak saat itu, ia memastikan bahwa ia memiliki semua yang ia buat. Studio Disney yang asli berada di bagian belakang kantor real estate di Kingswell Avenue di Hollywood. Tetapi tak lama kemudian, Walt memiliki cukup uang untuk pindah ke sebelah dan menyewa seluruh toko untuk studionya. Studio kecil itu cukup untuk beberapa tahun, tetapi perusahaan akhirnya tidak mampu lagi menampungnya dan Walt harus mencari tempat lain. Ia menemukan sebidang tanah yang ideal di Hyperion Avenue di Hollywood, membangun studio, dan pada tahun 1926 memindahkan stafnya ke fasilitas baru tersebut. Di studio Hyperion, setelah kematian Oswald, Walt harus membuat karakter baru, dan karakter itu adalah Mickey Mouse. Bersama kepala animatornya, Ub Iwerks, Walt mendesain tikus yang terkenal itu dan memberinya kepribadian yang membuatnya disayangi semua orang. Ub menganimasikan 2 kartun Mickey Mouse, tetapi Walt tidak dapat menjualnya karena film-film itu adalah film bisu dan suara merevolusi industri film. Jadi mereka membuat kartun Mickey Mouse ketiga, kali ini dengan suara yang sepenuhnya sinkron, dan Steamboat Willie dibuka dengan sambutan meriah di Colony Theater di New York pada tanggal 18 November 1928. Seorang bintang kartun, Mickey Mouse, lahir. Karakter baru itu langsung populer dan serangkaian kartun Mickey Mouse yang panjang pun menyusul. Tidak berpuas diri, Walt Disney segera memproduksi seri lain, Silly Symphonies, untuk melengkapi seri Mickey. Seri ini menampilkan karakter yang berbeda dalam setiap film dan memungkinkan animator untuk bereksperimen dengan cerita yang tidak terlalu bergantung pada lelucon dan humor cepat dari kartun Mickey dan lebih pada suasana hati, emosi, dan tema musik. Akhirnya Silly Symphonies berubah menjadi tempat pelatihan bagi semua seniman Disney saat mereka bersiap untuk munculnya film animasi Flowers and Trees, sebuah simfoni silly dan kartun berwarna penuh pertama. Memenangkan Academy Awards untuk kartun terbaik pada tahun 1932, tahun pertama Academy menawarkan kategori tersebut. Selama sisa dekade itu, kartun Disney memenangkan Oscar setiap tahun. Sementara kartun tersebut semakin populer di gedung-gedung bioskop, staf Disney menemukan bahwa memasarkan karakter-karakter tersebut merupakan sumber pendapatan tambahan. Seorang pria di New York menawar Walt $300 untuk lisensi untuk menggambar Mickey Mouse pada beberapa tablet pensil yang sedang diproduksinya. Walt Disney membutuhkan uang itu, jadi dia setuju. Itulah awal mula pemasaran Disney. Tak lama kemudian muncul boneka, piring, sikat gigi, radio, patung-patung Mickey Mouse, dan hampir semua yang terpikir oleh Anda memiliki gambar Mickey. Tahun 1930 merupakan tahun yang besar bagi si tikus yang memulai semuanya. Karena pada tahun tersebut, buku Mickey Mouse pertama dan komik strip koran diterbitkan.
Walt tidak pernah puas dengan apa yang telah dicapainya. Salah satu bidang yang membuatnya tertarik adalah taman hiburan. Sebagai seorang ayah, ia mengajak kedua putrinya ke kebun binatang, karnaval, dan tempat hiburan lainnya. Tetapi ia selalu berakhir dengan duduk di bangku taman saat mereka menaiki komedi putar dan bersenang-senang. Ia merasa bahwa harus ada taman tempat orang tua dan anak-anak untuk dapat pergi bersenang-senang bersama. Inilah asal mula Disneyland. Setelah beberapa tahun perencanaan dan pembangunan, taman baru tersebut dibuka pada tanggal 17 Juli 1955. Nah, sekian sejarah singkat dari Disney. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.